Saya alhamdulillah NU itu saya tidak bisa, saya tinggalkan. Ini adalah tinggalan dari siapa yang kita kholi ini. Pada setelah Wahabi membongkar apa yang disebut daripada makabir, cungkup-cungkup, kalau ubah para sahabat, para ulama-ulama besar, itu ulama-ulama Mekah tidak mampu untuk mengendalikan yang hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Mbah Wahab sebagai pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Wathon, yang walau Nahdlatul Wathon itu artinya gerak atau bangkitnya pencinta tanah air, tapi Nahdlatul Wathon mempunyai anak organisasi keislaman, yaitu Jam'iyatun Nasihin, yang diketuai oleh Kiai Asnawi Kudus. Tahun 25 pada waktu itu diputuskan ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Wathon mengirimkan utusan menghadap Raja Abdul Aziz. Kemudian yang ditunjuk pada waktu itu, saya diceritai oleh orang tua saya dan ulama-ulama yang dahulu, mestinya dipimpin oleh Kiai Asnawi. Delegasi ulama Nahdlatul Wathon sering disebut-sebut ulama Nahdlatul, sehingga akhirnya 25 kembali, akhirnya terbentuk apa itu yang menjadi delegasi itu komite, sehingga komite Hijaz itu tidak bisa dipisahkan dengan komite Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama. Jadi tahun 25 datang pakai kapal, belum ada kapal terbang, datang Januari akhir tanggal 27 atau 27 dilangsungkan pertemuan ulama-ulama, dan itu dianggap sebagai muktamar pertama Nahdlatul Ulama. Penutupan muktamar tanggal 31 Januari dengan kesepakatan para ulama yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab, yang pada waktu itu adalah menjadi sesepuh dan panitia utama. Semuanya, tidak satu pun ulama tidak memilih aklamasi suara yang satu memilih Mbah Kiai Wahab Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, dan wakilnya adalah Kiai Fakih Masku Mambang. Apa itu? Sebab itu ini ya, saya tidak bisa. Sebab muridnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu yang paling utama adalah ayah saya. Pondok pertama sampai menjadi besar, ayah saya menjadi murid Kiai Fakih Mas Kumambang. Sehingga apa yang terjadi, Mbah Wahab itu ayah saya tidak bisa, segala apapun gerak-gerik Mbah Wahab itu yang diikuti. Sampai pada akhirnya bapak saya madrasah saja itu dahulu dinamakan Madrasah Nahdlatul Wathon. Itu madrasah yang ada di Pondok Sarang. Dan saya ganti sekarang Ghazaliyah, sebab mengingat siapa yang mendirikan pondok adalah Kiai Ghazali. Mbah Kiai Wahab ada kayak begitu. Jadi al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafat ikhtalafat, wama tanakarat ikhtalafat. Jiwa itu adalah sebagai kayak bala tentara yang dikuatkan, yang disatukan. Tidak bisa satu sama lain
berpisah dan tidak drap yang satu. Drap yang satu inilah menunjukkan suatu kekuatan. Baghdad yang begitu besarnya kekayaan minyak, kekayaan ilmu dahulu, apa yang terjadi dikalahkan dengan Amerika? Sebab derapnya itu tentara adalah Amerika. Baghdad itu tentaranya podo karo, jadi kadang siap merokok, itu tentara Baghdad. Ini bahwa Wahab itu nggak bisa. Apa sebab? Sebab ayah saya adalah yang dekat dengan Kiai Fakih Mas Kembang, dan Kiai Wahab satu-satunya ulama yang dekat dengan Mbah Hasim. Sehingga pernah saya ceritakan di sini, tapi tidak akan saya jelaskan di majelis ini, pernah bertemu 6 mata antara Mbah Wahab, ayah saya, dan Mbah Hasim Asy'ari. Ini Mbah Wahab adalah komite Hijaz menjadi komite Muktamar. Mbah Wahab satu-satunya ulama yang oleh ayah saya di mana saja mesti saya ikuti itu Mbah Wahab. Sampai ada NU keluar dari Masyumi jadi partai, itu Mbah Wahab. Bapak saya pertama kali saya harus ikut Mbah Wahab. Jadi pemilu tahun 55 akhirnya berdirilah NU tahun 53 sebagai partai politik, 55 ikut pemilu, dan segala apapun putusan itu yang pecah antara kaum nasionalis dengan Islamis, akhirnya kalau tidak ada Wahab, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya. Ini saya menyaksikan. Apa itu terjadi sampai ada peraturan partai harus berdasarkan sama satu. Tidak boleh ada partai yang berdasarkan Islam. Sehingga Mbah Wahab ikut. Apa itu terjadi? Kalau nggak ada Wahab, NU ya taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Ya. Jadi indah Mbah Wahab. Jadi NU jadi partai tahun 53. Ikut pemilu 55. NU kampanye tahun 55 di Pondok Tebuireng. Sebelum hari H di Pondok Tebuireng, karena ada lain, ada aku pada waktu itu, saya 3 hari sebelum Mbah Wahab datang, belum ada, saya mondok Tebuireng. Jadi saya pernah mondok Tebuireng 3 hari. Habis akhirnya kampanye NU di Pondok Tebuireng, saya ikut. Mbah Wahab pulang, saya ikut pulang. Ini. Jadi saya, alhamdulillah saya sudah berjanji, saya memang ya NU, dan NU-nya ya Wahabi, tapi Wahabi bukan Wahabi Mekah, tapi Wahabi tambah beras. Sampai apa yang terjadi? Jadi Mbah Hasim tidak bisa dipisahkan dengan Mbah Wahab. Siapa yang membuat semua aklamasi adalah Mbah Wahab. Begitupun proklamasi sama. Mengapa awal perjuangan Indonesia ada karena resolusi jihad bertepatan bulan Oktober. Resolusi jihad Oktober tanggal berapa itu? 22. Ini Oktober 22, jadi Agustus, September, Oktober. Oktober yang kelihatan adalah Mbah Hasim. Tetapi Oktober, November yang kelihatan ada Bung Tomo. Hari apa Pak? Pahlawan. Disinilah bahwa Indonesia tidak bisa dipisahkan antara Islamis dan nasionalis.
Oktober, November. Mengapa yang Allahu Akbar kok enggak Mbah Hasim? Lu kok Bung Tomo? Saya bisa ingat itu. Ini sampai akhir ini. Begitu. Jadi jangan mendirikan negara Islam sebab ini sudah akhir. Ulama itu tiap 300 pasti berubah. Jadi 300 yang pertama adalah satu, menulis Quran, menulis hadis, kumpul Quran hadis, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 204 pilar Quran, hadis, ijma, qiyas. Dikembalikan lagi ke yang pertama, tahun 300 akli dan nakli, yaitu zaman Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi ada akli, ada nas. Jadi ada Quran, hadis, ijma', qiyas, itu harus cocok dengan akal. Ad-dinu aqlun waladina liman la aqla lahu. Jadi akal. Sehingga tauhid yang kita pelajari adalah tauhid ilmu kalam yang digandengkan dengan akli. Jadi bukan dalil nakli, tapi dalil apa? Akli. Itu Asy'ari Maturidi.